Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda saudara-saudaraku setara bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat dan dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, syukur-syukurilah kita diberi Allah pernapasan sampai hari ini. Saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng asli orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja cerita bohong ataupun ketebus. Jangan masuk pikiran Anda, jangan masuk hati Anda. Karena kesehatan penting, ya. Ongkos berobat sangat mahal. Jadi kita harus jangan bikin pusing diri sendiri. Kalau membuat pusing diri kita sendiri, jatuhnya sakit hati, sakit pikiran, sakit otak. Lebih baik kita minum kopi. Pagi hari ini hari yang sangat cerah, minum kopi. Kelepeknya tetap kering, ya. Biarpun begini, saya minumnya kopi dan rokoknya gudang garam kretek. Gudang garam kretek itu kayak gini, Cak. Nah, ini minumnya kopi, rokoknya gudang garam kretek ataupun gudang garam merah, ya. Ya, ngopi dulu. Kalau orang pandai, orang pintar, ya, orang jenius harus minumnya kopi hitam, ya. Ingat, kopi itu bikin semangat, ya. Tapi jangan lupa kawan-kawan, kalau minum kopi makan dulu, ya. Jangan kayak saya pagi-pagi bangun tidur udah minum kopi, ya. Kopinya baunya harum sekali, nikmat, mantap. Pria punya selera. Selera kita minum kopi dan rokok jarum sama gudang garam merah. Dulur, kopi dulur. Jangan bengong terus, jangan jenius terus, jangan sugesti terus. Kemarin hari Minggu pada kemana? Mantap. Kopi itu kalau dikokopi masih ada kopinya. Nah, kita minum adalah air yang membuatkan ikhlas atau tidak. Kalau saya bikin kopi sendiri, berarti aku harus punya keikhlasan sendiri, ya. Oke, saudara-saudaraku semuanya setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, dikasih pangkat, dikasih kekayaan, dikasih pekerjaan, dan dikasih kenikmatan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yang nyata. Nih, cendera mata warnanya merah ros dan kuning, ya. Wah, ini namanya cendera mata buat karisma atau buat kewibawaan atau buat kepantasan dengan seorang pria ataupun wanita, ya. Wong urip ning donya iki piye ta? Sandang, pangan, mapan. Mantap. Kalau sudah di tiga-tiganya itu ada neng, ada nong, ada gong, ya. Kalau nong gong kurang mantap, harus ada ning nong gong, ya, baru mantap. Saya akan menceritakan sebuah orang yang sangat luar biasa, yang sangat diharui dan dikangeni ataupun dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menceritakan sebuah cerita yang sangat membuat orang tersentuh hatinya, dan selalu dia itu mempunyai perilaku kebaikan, dimaki-maki orang, dihina orang, itu dia selalu lembah mana, tidak marah, ya. Itu yang dicari. Kalau orang lembah mana dan orangnya itu penuh perilaku sopan santun tata krama, kita segan sendiri ataupun sungkan, ya. Makanya kita belajar seperti itu, saudara-saudaraku. Kalau orang manusia mempunyai karisma, kewibawaan, dikasih oleh Allah, dikasih
turunan dan dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mempunyai karisma kewibawaan itu sangat penting dan luar biasa. Ya. Karena Allah sudah memberi, ya, ini saya siapapun semua diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu tidak jiwa pemarah, dan dia dihina orang, diejek orang, diledek orang, selalu senyum. Itu ilmunya para nabi Muhammad SAW, para malaikat loh. Ya, adalah itu utusan Allah Subhanahu wa taala loh. Ya tak? Semakin orang itu dihina, semakin karismanya, semakin pamornya, semakin mencari rezeki, mencari uang, malah tambah lancar. Bukan tambah macet tapi tambah lancar. Loh, itu Allah. Allah selalu mengasih hamba-hambanya lancar sandang pangannya, yaitu tadi sandang, pangan, mapan. Nah, itu. Semakin dihina, semakin diledek, semakin uangnya tambah banyak. Ya, kalau tidak diledek, tidak dihina, nggak banyak uangnya. Ya, banyak. Selama manusia hidup di dunia ini, cobanya ini itu menggosipin orang, menjatuhkan orang, ya, juga meledek orang. Ya itu. Kalau orang kaya, itu kalau orang kaya asli, kaya uang, kaya harta, kaya tata, kaya kewibawaan, itu orangnya lembah mana. Tapi kalau orang nggak banyak uang, itu rata-rata bergaya saja. Bacaannya keren, kantongnya kering, dia bawa HP nggak ada pulsanya, percuma. Ya. Tapi kalau orang sederhana ini, dia selalu lembah mana, bisa mengimbangi orang yang sombong, bisa mengimbangi orang yang kaya. Kenapa? Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling berjabatan tangan dan saling mengisi. Ya seperti itu. Anda pernah dengar nggak Presiden Indonesia yang bernama Bapak Haji Insinyur Jokowi? Itu orangnya lembah mana kepada rakyatnya. Dia bisa mengemong rakyat, ya. Dia juga bisa jangkul, juga bisa bisnis mebel dulu. Itu siapa kalau bukan Presiden RI kita yang bernama Bapak Haji Insinyur Jokowi. Sangat luar biasa, digemari rakyat, ya, disenengin rakyat, kebaikannya menyentuh hati manusia. Itu Bapak Haji Insinyur Jokowi. Itu harus dicontoh untuk khusus pejabat-pejabat semuanya. Ini presidennya Indonesia loh. Bisa mengemong orang yang tidak mampu, bisa mengemong rakyatnya, bisa tertawa dengan rakyatnya, bisa menyanyi, bisa main sulap, juga bisa mengertikan budaya-budaya Indonesia. Makanya nek wong Jawa aja nganti lali Jawane. Ya, nek wong urip kudu ngerti penguripane. Ya. Makanya seperti itu. Beliau ini sangat digemari oleh rakyat Indonesia. Juga dipilih oleh orang-orang yang spiritual seperti saya. Ya. Bapak Haji Insinyur Jokowi ini selalu lembah mana kepada rakyatnya. Pemerintahannya sangat luar biasa. Juga dia karismanya dan kewibawaannya, wah, subhanallah, Allah selalu mengasihi dia. Ya, sangat luar biasa ini Bapak Haji Insinyur Jokowi ini. Banyak orang tersentuh dan banyak orang mendoakan. Semakin orang ini semakin dihina dan semakin dicaci maki sama orang yang tidak mengerti pemerintahannya, dia selalu tertawa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Insinyur Jokowi. Pemerintahannya sangat luar biasa. Ya, saya Jokowi ingin selalu cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Semua Allah mengasihi manusia
hamba-hambanya itu kelebihan masing-masing ya. Itu contoh untuk bapak-bapak semuanya, bapak-bapak yang pejabat semuanya ya. Seperti presiden kita, orang lembah mana merendahkan diri ya, itu harus dicontoh. Orangnya nggak mau aneh-aneh, nggak mau neko-neko, orangnya sangat dumati ya, orangnya sangat luar biasa. Padahal itu presiden RI kita, Bapak Haji Insinyur Jokowi. Itu harus dicontoh. Saya ngerokok ya, rokok saya kretek. Bapak Haji Insinyur Jokowi ini ingin pensiunnya nanti sangat luar biasa. Kan ku kenang selalu dan ku ceritakan nanti kalau aku punya menantu, cucu, anak saya ceritakan kebaikannya seseorang presiden RI yang ke-7 ini. Makanya kita harus belajar seperti itu ya. Ini mau muncul satrio pingit ya, ataupun dibilang satrio piningit ya. Satrio piningit itu artinya begini kawan-kawan, memingitin orang-orang yang menggemarinya ya. Jadi itu namanya satrio piningit ya, satrio piningit ya. Satrio piningit itu kawan-kawan, itu bisa mengemong seorang rakyatnya yang sangat mau miskin atau kaya, itu semua sama. Itu namanya satrio pingit. Pingit itu mengambil sedikit-sedikit, jadi bisa mengimbangi ya, orang miskin, orang kaya, orang sederhana, semua itu tidak dipilih, semua itu dikasih rata, diratakan, semua sama, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah. Makanya itu dinamakan satrio pingit ya. Menginjak tahun 2024 ini nanti satrio piningit akan bermunculan ya, bermunculan termasuk calon-calon presiden gantinya Bapak Haji Insinyur Joko Widodo ini nanti ya. Makanya kita belajar seperti itu susah ya. Nek wong ngeyel kuwi ilmune dongakno ngeyel wae. Nek wong sing ngerti dongakno ngerti. Nek wong sing karepe kepengin sugih dongakno sugih. Sugih amale, sugih prilakune, sugih tingkah lakune, lan sugih sedekah. Kalau Anda ingin jenius dan Anda mempunyai karisma tinggi, contoh presiden RI kita Indonesia, Bapak Haji Insinyur Jokowi, itu patut Anda contoh. Lembah mana kepada rakyatnya, bisa mengomong rakyat, bisa mengerti rakyat Indonesia. Pemerintahannya sangat luar biasa ya. Makanya kalau kita mempunyai karisma dan kewibawaan ya, kita merendahkan diri di mata rakyat, merendahkan diri kita mengomong rakyat yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Haji Insinyur Jokowi tadi ya. Bukan sombong ya, harus bisa mengomong rakyat sungguh-sungguh. Jangan sombong, jangan egois. Karena Anda buat contoh, buat tuntunan rakyat Indonesia. Makanya seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi ini diluarkan biasa oleh Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gedeng, orang Jawa Tulen asli ya. Makanya kita harus seperti itu contoh untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia. Mau muncul satrio piningit, dinamakan satrio piningit tadi ya. Jadi orang kaya, orang miskin, semua sama dipingitin ya, karena ingin mencalonkan presiden RI ini gantinya Bapak Haji Insinyur Jokowi nanti ya. Yang penting kita silakan Anda mendukungnya siapa, silakan. Yang penting tertib, aman, nyaman, tenang. Itulah Indonesia. Indonesia sangat luar biasa, dibanggakan oleh orang-orang luar ya. Negara-negara lain mengidolakan Indonesia itu sangat luar biasa sejak dipimpin pemerintahannya Bapak Haji Insinyur Jokowi.
kemajuannya luar biasa. Makanya pakai batu warna merah ya, merah sama kuning ya. Kalau merah itu bahwa kita tidak pernah punya salah sama orang, jadi kita berani. Kalau kuning kita harus hati-hati dan kita harus musuh kita ataupun lawan kita, lawan bicara bukan musuh apa-apa kawan-kawan, musuh dengan cara politik ya ataupun teori. Kalau teori itu jelek ya, kalau teori saja itu nggak ketemu karena teori ya, tapi kalau kita melakukan sendiri akan ketemu jalannya. Makanya kita belajar seperti itu kan sangat susah ya. Saya sebagai Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli orang Jawa Tulen, suka minum kopi dan sukanya merokok. Dan saya sebagai seorang seniman, nah ini seniman ya, seniman itu bisa mengemong siapapun ya, bisa mengimbangi siapapun. Kita bisa merendahkan diri, kita bisa lebih merendahkan lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat susah. Banyak godaan setan ya. Setan itu bisa ngumpulin manusia, tapi kalau jin dedemit nggak bisa ngumpul manusia karena takut ya. Yang bisa hanya setan. Setan itu apa? Sifat amarah dan sifat iri dan dengki, itu setan. Terima kasih, saya Joko Pingit. Ikutin terus, jangan sampai tidak ya. Kitab Joko Pingit selalu banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.